Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ardian Dwi Chandra Purnama. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang teman-teman semua di dalam channel YouTube ini. Nah, di sini sedikit saya akan memberikan informasi terkait dengan tutorial penggunaan software VT SCADA ya teman-teman ya, di mana di sini saya merencanakan sebuah monitoring menggunakan aplikasi VT SCADA, di mana saya merancang sebuah PLTMH ya untuk memonitoring dari beban, kemudian ada debit airnya, kemudian RPM motornya dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Nah, sebelum masuk ke dalam simulasi VT SCADA-nya, teman-teman sudah harus mempunyai aplikasi ataupun software VT SCADA itu sendiri dan ModSim ya sebagai simulatornya ya, di mana ModSim ini berfungsi sebagai inputan data ataupun suatu perangkat yang dapat membangkitkan data ya yang dikirimkan langsung dari ModSim ke VT SCADA ya teman-teman ya. Jadi secara garis besar ya teman-teman ya, ModSim ini ada sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk pemodelan ya, simulasi serta analisis sistem yang dinamis ya. Serta perangkat ini juga sering diterapkan di dalam berbagai dunia industri ya, khususnya di dunia-dunia pembangkit listrik, kemudian di dunia perminyakan ataupun gas dan lain sebagainya ya. Jadi simulasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat model matematis ya yang mempresentasikan sistem dinamis ini seperti aliran air, kemudian distribusi energi ataupun distribusi energi dari listrik ataupun transportasi material ya. Kemudian SCADA juga di mana ini sebuah perangkat ya, VTS SCADA ini sebuah perangkat ya yang gunanya adalah untuk mengontrol, kemudian memantau dan mengotomasi proses ya di dunia industri ya. Nah, di VTS SCADA ini software ini sangat membantu ya untuk memantau proses secara berlangsung ya. Yang berlangsungnya ini adalah data yang diambil adalah secara real time ya teman-teman ya. Kemudian di VTS SCADA juga bisa didukung di berbagai protokol komunikasi ya seperti Modbus, kemudian OPC, BAC dan lainnya ya untuk berinteraksi dengan perangkat industri lainnya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja menuju ke softwarenya, SIM-nya. Yang pertama-tama ini kebetulan untuk mode SIM-nya dan VT SCADA-nya sudah saya open, jadi kita ke mode SIM-nya. Di sini bisa dilihat teman-teman bahwasanya sudah berjalan ya terkait dengan data-data atau inputan data ya dari mode SIM itu sendiri ya. Nah, untuk membuatnya itu sendiri di sini ada beberapa menu ya di barnya ini ada file, connection, kemudian ada display, ada window dan help ya. Nah, ketika awalan untuk masuk ke mode SIM, yang pertama dilakukan adalah klik koneksi ya. Nah, di connection ini kita cari connection. Nah, di sini terdapat beberapa port ya teman-teman ya. Yang kita koneksikan adalah di Modbus TCP-nya. Berhubung ini sudah saya koneksikan Modbus-nya, maka dia sudah mengirimkan sinyal ke VT SCADA-nya teman-teman ya. Jika sudah, akan muncul seperti tampilan di layar ini, ada address, kemudian ada length. Length ini bisa disesuaikan ya, untuk awalnya bisa 100 ya. Untuk di holding register-nya kita tetap aja settingan default ya. Nah, untuk membuat atau membangkitkan data di mode SIM ini, kita bisa klik dua kali ya. Misalkan ini yang belum ya, misalkan ya. Kita klik dua kali di bagian address-nya di 40110, klik dua kali. Kemudian build register-nya kita langsung saja ke auto simulation. Nah, selanjutnya ke enable di auto simulation-nya ya. Kita bisa milih ada beberapa pilihan, ada random, increment, decrement. Nah, di sini kita bisa milih increment aja. Nah, untuk change intervalnya kita bisa buat 1, step value-nya juga 1. Nah, untuk simulasi rank-nya nggak apa-apa, kita biarkan saja, lalu klik OK. Nah, ya, teman-teman bisa dilihat bahwasanya di sini di 40110 ini address-nya sudah bergerak ya, yang sudah kita bangkitkan datanya ya. Nah, jika sudah, maka selanjutnya kita bisa masuk ke software VT SCADA-nya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke VT SCADA-nya. Ini VT SCADA-nya sudah saya buka.
Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah ketika masuk ke VT SCADA adalah di mana nanti kita harus membuat di di halaman sebelum ini adalah di sini ya teman-teman ya, di VT SCADA halaman pertama, yaitu kita bisa klik add new application ya teman-teman ya. Kita klik application, kita berikan namanya latihan misalkan Modbus. Nah, selanjutnya kita bisa pilih next. Ini langsung aja finish. Nah, dia akan loading ya untuk masuk ke aplikasi Modbus-nya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah masuk ke software VT SCADA-nya ya. Nah, setelah itu kita bisa cari tag browser ya teman-teman namanya. Nah, di menu pojok kanan atas ini ada beberapa menu ya, ada alarm, kemudian print screen, kemudian ada aplikasi konfigurasi, kemudian tag browser, IDE Studio, sama sound unlimited ya. Nah, di sini kita harus menggunakan si tag browsernya ya. Kita harus ke tag browser dulu. Nah, di sini kebetulan sudah saya buat terkait dengan portnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah untuk membuat port ini adalah di menu new ini ya, teman-teman ya, di menu new. Kemudian kita cari di bagian select tipenya, di sini ada port. Nah, kemudian pilih yang TCP/IP. Nah, setelah itu akan muncul port di sebelah kiri ini ya, di bagian home-nya ini ya. Nah, setelah itu kita port ini akan dilihat bahwasanya kita akan memasukkan di bagian propertiesnya dari port itu sendiri ya. Ketika namanya, kemudian areanya di mana, kemudian deskripsinya, ini saya sudah membuat bahwasanya pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya. Kemudian koneksinya, nah yang paling penting di sini adalah koneksinya teman-teman ya. Jadi untuk yang di address TCP atau IP-nya ini kita harus sesuaikan dengan komputer yang kita pakai ya. Jadi data yang diambil adalah data di komputer kita ya. Jadi kita ketikkan 127.0.0.1, kemudian untuk di TCP/IP port numbernya adalah di 502, untuk disconnect-nya 30, dan maksimumnya 1. Ini default aja untuk yang bawah ya. Untuk TLS-nya kita abaikan saja, kemudian klik apply ya teman-teman ya. Terus oke ya teman-teman. Nah, nanti di sini akan ada port ya di sini ya. Nah, setelah itu kita Nah, setelah dibuat portnya tadi, sudah dibuat, bahwasanya kita harus membuka pintunya dulu ya buat teman-teman ya. Baik, di sini kita udah buat portnya, kemudian klik lagi untuk di sini terkait dengan new child, kemudian kita masuk ke drivernya. Nah, di driver sinilah kita cari yang Modbus compatible ini ya, device ya. Nah, di sini kita bisa klik di sini, baru oke ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa diisikan ya teman-teman ya terkait dengan drivernya ya. Bisa drivernya kita isi di bagian name, kemudian di areanya kita tetap area aja, kemudian deskripsinya saya bikin PLTMH. Kemudian untuk di bagian optionnya kita klik ataupun kita pilih di Open Modbus TCP ya. Untuk selanjutnya di komunikasi, yang paling penting adalah station address-nya kita bikin 1, kemudian untuk retrieve-nya kemudian 2, untuk yang lain-lainnya kita default aja. Untuk yang di Modbus-nya, kalau nggak ada adapternya kita di nonkan aja. Untuk virtual input output-nya kita nolkan aja. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu akan muncul driver PLTMH di sini ya teman-teman ya. Oke, jika sudah dibuat drivernya di port ini, maka selanjutnya kita ke bagian driver ini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah bikin beberapa name ya terkait dengan inputan data yang dari Modbus SIM ini. Saya sudah input semua terkait dengan monitoring PLTMH ya untuk yang di 1010 kW ya. Nah, untuk kita bisa tambahkan lagi terkait dengan di drivernya ini ya. Misalkan di sini
terkait dengan monitoring, kita bisa monitoring di arusnya ya, arus yang keluar ataupun arus yang masuk ya dari turbin ya, itu ya. Jadi langkah selanjutnya untuk membuat tag baru adalah kita klik kanan, kemudian di klik properties, kemudian di driver ini kita ganti namanya arus. Nah, deskripsinya kita default aja, kita samakan, kemudian di optionnya kita samakan, di open bus komunikasi juga sama, kita baru klik OK. Oke, maaf, maaf teman-teman, ada sedikit miss. Nah, saya lanjutkan lagi. Yang tadi bahwasanya kita harus membuat tag baru ya. Di sini kita harus mengambil inputan dari ModSim ya. Gimana caranya? Sama kayak tadi, kita bisa klik kanan di sini, kemudian kita klik New Child. Nah, di sini di tag selektifnya kita cari yang analog. Nah, kemudian di analog ini di selektifnya kita pilih input-output calculation ya. Oke, nah di sini kita bisa berikan nama, kalau nama ini wajib ya teman-teman ya. Kita beri nama arus, misalkan. Untuk deskripsinya kita bisa arus listrik, misalkan. Oke, untuk di IO-nya, nah di IO-nya ini, di read address ini, kita bisa lihat di ModSim ya teman-teman ya. Kita bisa kembali ke ModSim. Nah, di ModSim ini yang belum digunakan adalah di 40111 ya, di line address-nya. Nah, kita bisa ketik 40111. 40111. Nah, untuk scan intervalnya 1, untuk deadline-nya kita bikin 1 ya. Untuk scan intervalnya juga kita 60 ya, settingan default-nya ya. Nah, selanjutnya untuk scaling, saya buat 30.000. Dan untuk scale proses datanya juga di 30.000. Dan tak quality kita abaikan ya. Kemudian di logging juga sama. Alarm juga saya abaikan dulu. Display juga saya abaikan dulu, baru klik OK ya. Nah, selanjutnya di sini bahwasanya teman-teman bisa lihat di arus listrik ini sudah dibuatkan ya taggingnya ya. Namun di sini di value-nya masih 0 ya. Nah, untuk membuat ataupun untuk mengirim sinyal dari ModSim tadi, maka dari itu kita harus kembali ke software ModSim ya teman-teman ya. Nah, ke ModSim. Nah, langkah yang pertama adalah kita klik 2 kali di bagian address 40111. Kemudian kita klik auto simulation, kemudian di enable kan. Nah, kemudian di simulasinya kita bisa pilih increment aja, karena di sini ada tipe random, increment, dan crescent. Kita pilih increment aja. Kemudian di change intervalnya saya bikin 1 aja, 1 second. Untuk low limitnya berhubung arus ini kan nggak terlalu besar ya, kita high liquidnya kita bisa buat misalkan 250 ya teman-teman ya, baru klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman di mode SIM-nya sendiri sudah bergerak ya untuk ini untuk nilai atau inputan datanya ya teman-teman. Baru kita bisa lanjut dicek di VT SCADA-nya apakah sudah terkirim sinyalnya. Nah, bisa kita lihat teman-teman bahwasannya data inputan dari ModSim sendiri itu sudah dikirimkan ke software VT SCADA ya teman-teman. Di sini sudah jalan sesuai dengan di ModSim-nya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah dibuat untuk tagging arus ya di bagian deskripsinya arus listrik, maka selanjutnya kita harus cari di bagian ID Studio ya. Ini bisa dilihat di bagian page menu bagian pojok kanan atas ya, sebelah paling ujung ini ya. Kita bisa klik. Nah, ini sudah muncul, kemudian kita besarkan. Nah, di sini teman-teman, di sini saya sudah membuat ya terkait dengan PLTMH 10 kW di Ampenan ya untuk memonitoring terkait dengan misalkan debit air, kemudian debit intake, kemudian suhu, kemudian RPM motornya, kemudian di sini saya pasti
distribusi panel, kemudian di sini daya outputnya juga saya masukkan juga, suhu juga saya masukkan terkait dengan daya outputnya. Kemudian untuk di debit di saluran pembawah juga saya sudah masukkan ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan terkait dengan pembuatan untuk monitoring arusnya ya teman-teman ya. Jadi data yang sudah kita buat, tagging yang sudah kita buat di VTS Sekada, kita bisa aplikasikan di VT Sekada ini ya, di bagian ID Studio tadi ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat teman-teman bahwasanya di sini di sebelah kiri sini terdapat beberapa bar ya, namanya widget, ada image, kemudian save ya. Di sini ini sesuai dengan kebutuhan kita ya, ketika kita mau membuat suatu rancangan untuk memonitoring sebuah project ya teman-teman ya. Jadi kita bisa cari di bagian gaze ataupun di indikator. Di sini banyak terkait dengan komponen-komponen yang kita butuhkan ya teman-teman. Jadi kita bisa tunjukkan bahwasanya arus itu nanti kita bisa pilih di sini teks, kemudian kita bisa pilih IO multitext ataupun numerik ya. Ini terserah, bebas sih teman-teman, sesuai dengan keinginan kita ya. Kita bisa tarik ke sini, misalkan tarik ke sini ya. Jadi anggapannya di sini arus yang mengalir dari turbin ya, yang dialirkan melalui umpan sebelum masuk ke distribusi panel ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita klik 2 kali di bagian ini numeriknya, kemudian di sini muncul numerik lalu properties ya. Untuk di taggingnya sendiri kita bisa masukkan data tadi, di taggingnya kita bisa masukkan di arus. Selanjutnya kita bisa pilih select ya teman-teman ya. Untuk yang lain apa, ini bisa sesuai keinginan aja teman-teman untuk mengatur sesuai dengan keinginan kita. Baru klik OK ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa samakan bahwasannya angka ataupun data yang sudah ada di VT Sekada ini sudah sama dengan di ModSim-nya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini berjalan ataupun bergeraknya bersamaan ya, karena dia sudah mengirimkan dari ModSim ke VT Sekada sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa berikan nama ya teman-teman ya. Kita bisa klik di bagian atas, di bagian format ini kita pilih teks. Kemudian kita bisa berikan penamaannya ya teman-teman ya. Kita bisa buat namanya arus. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, kita bisa sesuaikan di sini teman-teman. Kita bisa sesuaikan di sini. Arus, anggapannya ini adalah arus yang mengalir ya dari turbin ataupun motor ini ke panel distribusi ya teman-teman ya. Kita bisa atur di sini. Oke. Oke, kita bisa atur di sini. Nah, selanjutnya kita juga bisa masukkan arus di monitoring di indikator ini juga teman-teman. Kita bisa di sini juga terdapat beberapa menu ya teman. Ada shape, ini juga bisa kita buat di sini ya teman-teman ya. Oke, kita di bagian shape, kita bikin rectangle, kita tarik sini. Oke, kita bisa klik 2 kali untuk memberikan pewarnaannya ya teman-teman. Kita bisa, maaf, kita klik 2 kali di sini. Oke, nah, habis itu kita warna hitam aja ya teman-teman biar agak kontras. Oke, selanjutnya kita ke bagian widget ya. Di bagian widget kita bisa pilih beberapa indikator ya. Di sini terdapat banyak sih indikatornya, ini sesuai selera aja ya teman-teman ya. Oke, kita bisa pilih di sini aja untuk yang digitalnya biar untuk memudahkan. Oke, kita agak kecilkan sedikit. Kita atur. Oke. Setelah itu kita bisa klik 2 kali di bagian ini untuk input data ya. Untuk taggingnya kita ambil di sini, klik seperti tadi. Saya ulang, kita klik di bagian tagging. Habis itu kita klik arus, kemudian klik select ya teman-teman.
Ini secara keseluruhan ini agak nggak terlalu susah sih teman-teman untuk membuat ini. Nah, di sini dia sudah mengirimkan sinyal juga untuk arusnya, sama juga dengan arus yang sudah berjalan itu. Maka di sini kita bisa memonitoring ya teman-teman ya arusnya itu sendiri ya. Kita bisa geser ke sini. Nah, di sini kita bisa ini. Kita juga bisa berikan nama lagi ya untuk penamaannya ya teman-teman ya. Bisa kasih arus misalkan arus. Oke, arus oke. Nah, kita bisa geser ke sini ya teman-teman. Untuk ukurannya sendiri kita bisa sesuaikan teman-teman ya di bagian format ini ya. Misalkan 12 saja biar agak besar ya. Oke. Nah, teman-teman bisa kita lihat bahwasanya data yang dari MoSIM ini sudah dikirimkan melalui MoSIM ini ke VT SCADA-nya ya. Jadi di mana MoSIM ini sebagai simulatornya teman ya ataupun inputan data ya teman-teman ya. Nah, untuk bisa melihat jelas terkait dengan permulaan ataupun simulasi ini kita bisa klik pada bagian atas ini, show operator view ya, kita bisa klik di sini. Nah, di sini kita bisa lihat lebih jelas ya teman-teman ya terkait dengan penggunaan tadi ya. Untuk masukkan alarm pun di sini juga bisa ya teman-teman ya terkait dengan simulasi ini ya, baik itu untuk alarm indikasi di bagian ada tipenya ya, untuk misalkan bagian kritikal, kemudian high ataupun low ya ketika dia mencapai suatu batas abnormalnya dari komponen alat itu sendiri ya. Nah, bisa dilihat di sini kita bisa memonitoring ya teman-teman dari daya outputnya, kemudian di suhu motornya, suhu frekuensi, kemudian ada juga kita bisa ngecek di level-level di bak penenang ataupun di bak bendung. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di debitnya ya. Oke, oke. Baik, mungkin itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman untuk selanjutnya jika uh, ada kesempatan saya akan membuat tutorial kembali terkait dengan penggunaan VT SCADA ya, yang bisa kita lengkapi dengan alarm ataupun apa namanya penggunaan software lainnya ya. Baik, mungkin itu terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali.